Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat misteri semua. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Misteri Tejo. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang benar-benar mengguncang nurani, sekaligus menyimpan teka-teki yang sampai hari ini belum terpecahkan. Ini adalah kisah nyata dari tragedi paling mengerikan yang pernah terjadi di jalur Maut Lematang, Sumatera Selatan. Inilah misteri tragedi kecelakaan tragis bus Sriwijaya. Sebuah kecelakaan yang merenggut puluhan nyawa, tapi bukan hanya itu. Setelah bus ditemukan terguling di dasar jurang, muncul berbagai kejanggalan yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Jumlah korban yang lebih banyak dari daftar penumpang, suara-suara tangisan tanpa wujud, penampakan sosok perempuan berjaket biru yang tak pernah ditemukan jasadnya, hingga munculnya bayangan bus yang masih melaju di malam hari. Apakah semua ini murni kecelakaan karena remblong? Atau ada campur tangan dari dunia lain yang tak kasat mata? Simak kisah lengkapnya dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa siapkan mental kalian, karena setiap bab di dalam cerita ini akan membawa kalian lebih dalam ke jurang misteri yang gelap dan mencekam. Buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan lahir batin, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan hutangnya, dan dijauhkan dari segala bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai ceritanya. Langit malam itu tampak muram, seolah menyimpan duka yang belum sempat diucapkan. Tanggal 23 Desember 2019 menjadi saksi bisu bagi satu perjalanan yang tak pernah sampai pada tujuannya. Bus Sriwijaya nomor polisi BD7031AU berangkat dari Bengkulu menuju Palembang dengan harapan bisa sampai sebelum malam Natal. Tapi takdir berkata lain. Bus itu melaju pelan di bawah kepungan kabut yang kian menebal, membungkus setiap tikungan dan tanjakan di jalur Liku Lematang, Kota Pagaralam. Jalan itu memang terkenal ekstrem, dengan belokan tajam dan jurang menganga di sisi kiri kanan. Bahkan, warga setempat menyebutnya sebagai jalur tengkorak. Tak sedikit kecelakaan tragis pernah terjadi di sana. Namun malam itu, tragedi jauh lebih besar sedang menanti. Pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, suasana di dalam bus terasa sunyi. Tak seperti biasanya, sebagian besar penumpang memilih diam. Hanya sesekali terdengar suara bisik-bisik pelan antar keluarga. Kabut pekat yang membungkus jendela membuat pandangan hanya sejauh 1 atau 2 meter ke depan. Lampu jalan hampir tak terlihat, seolah ditelan oleh putihnya kabut yang menggantung rendah. Sopir utama yang biasa disapa Yanto duduk tenang di balik kemudi. Di sebelahnya, sopir cadangan bernama Ujang tampak mulai gelisah. Berkali-kali ia melirik ke arah spion, seolah merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. "Bang, lampu belakang mati ya?" tanya Ujang pelan, berusaha memecah keheningan. Yanto tak menjawab, matanya fokus pada jalanan licin di depan. Ia tahu, satu gerakan kecil bisa menjadi fatal di jalur maut itu. Tapi Ujang tak menyerah. "Serius bang, dari tadi ada kayak bayangan, hitam. Kadang di kiri, kadang di belakang bus. Kayak ngikut aja gitu." Yanto menghela napas. "Udah biasa di sini, Jang. Jangan mikir yang aneh-aneh. Fokus aja. Jangan bikin penumpang panik." Tapi seketika, sebuah bunyi keras terdengar dari arah bagasi bawah. Duh! Penumpang di kursi tengah menoleh bersamaan. Seorang ibu berkerudung putih menggenggam tangan anaknya kuat-kuat. "Pak, itu suara apa?" tanya seorang pria yang duduk di kursi dekat pintu belakang. Yanto menahan laju bus melirik ke arah Ujang. "Lihat ke bawah, mungkin barang jatuh." Ujang berdiri, menuruni tangga sempit menuju pintu samping, membuka bagasi bawah dari luar. Tapi aneh, semua koper dan karung tertata rapi. Tak ada yang tergeser, tak ada yang jatuh. Ia kembali naik, wajahnya pucat. "Kosong bang, nggak ada apa-apa." Yanto mengangguk.
Tapi malam itu baru saja dimulai. Di dalam bus, suasana makin mencekam. Udara mulai terasa dingin meski AC bus dimatikan sejak turun dari Kepahyang. Penumpang mulai mengeluh. Anak-anak menangis pelan. Beberapa wanita tampak berzikir pelan di balik jilbab mereka. Seorang pemuda yang duduk di kursi belakang mendadak berdiri dan berjalan ke depan. Namanya Andre, mahasiswa dari Bengkulu yang hendak pulang ke Prabu Mulih. Wajahnya serius. "Pak sopir, bisa berhenti sebentar? Saya rasa ada yang gak beres." Yanto menoleh. "Kenapa, Dek?" Andre menunduk lalu menunjuk ke arah belakang. "Tadi saya lihat ada orang berdiri di luar kaca jendela. Hitam, tapi kita kan lagi jalan." Penumpang mulai gaduh. Beberapa langsung berdiri mencari posisi aman. Yanto mengangkat tangan. "Tenang, semuanya tenang. Mungkin itu cuma bayangan. Kabut bikin semua kelihatan aneh." Namun, ketegangan makin terasa saat bus tiba di sebuah turunan tajam dekat tikungan terakhir sebelum jembatan Lematang. Tempat itu dikenal warga sebagai tanjakan Gunung Jelatang, tempat keramat katanya. Banyak kendaraan tergelincir di sana. Di titik itulah tragedi mulai menunjukkan wajahnya. Rem terasa aneh, tidak menggigit. Yanto menginjak pedal dengan lebih keras, namun bus terus melaju. Ia panik, memindahkan gigi ke rendah mencoba engine brake, tapi beban bus terlalu berat. Suara penumpang mulai panik. Teriakan pecah di dalam kabin. "Pak, turunan. Itu tikungan. Astagfirullah. Ya Allah, selamatkan kami." Yanto menarik handbrake, tapi suara besi berdecit tajam seperti melawan. Bus berguncang hebat. Serpihan debu dari langit-langit berjatuhan. Tikungan tinggal beberapa meter lagi. Di depan hanya kabut dan bayangan jurang. Tepat sebelum bus keluar dari jalur aspal, seorang wanita berkerudung putih berdiri dari kursinya, wajahnya pucat pasi menunjuk ke depan. "Lihat, ada orang berdiri di tengah jalan." Yanto mengerem sekuat tenaga, tapi semuanya terlambat. Ban tergelincir. Bus oleng ke kiri, dinding pembatas beton jalan dihantam dengan keras. Lalu suara gemuruh panjang. Bus itu melayang, menukik ke dalam jurang berkabut, seperti ditelan oleh malam. Teriakan penumpang, suara benturan dan jeritan pecah bersamaan. Gelap, sunyi, lalu hening. Satu-satunya suara yang tersisa malam itu hanyalah desir angin yang melewati pohon-pohon dan suara sungai Lematang di dasar jurang. Seolah alam menyambut tragedi itu dengan keheningan paling pilu. Seorang warga yang tinggal tak jauh dari lokasi, Pak Sudirman, sedang duduk di beranda rumah kayunya. Ia mengangkat wajah, menatap ke arah jalanan yang sunyi. Ia berbisik pelan, "Ada yang jatuh lagi malam ini." Istrinya menatapnya takut. "Kau dengar juga suara jeritan itu?" Pak Sudirman mengangguk lalu menyalakan lampu minyak. "Aku akan ke pos polisi. Sepertinya bencana baru saja terjadi lagi." Di bawah sana, dalam kabut, dalam dingin yang menggigit, para korban tergeletak di antara puing-puing. Beberapa sudah tak bernyawa. Sebagian lain menggeliat, mencari jalan keluar. Tapi lebih banyak yang hanya diam selamanya. Sementara dunia masih lelap dalam tidurnya, kabar tentang jatuhnya bus Sriwijaya belum juga terdengar luas. Di dalam gelapnya jurang, hanya suara sungai dan sesekali rintihan yang menjadi saksi bisu dari tragedi malam itu. Namun, cerita tentang kecelakaan ini ternyata bukan hanya soal remblong dan tikungan tajam. Banyak kejanggalan yang terjadi sebelum tragedi itu, dan saksi-saksi yang masih hidup menyimpan kenangan yang terus menghantui. Salah satunya adalah kesaksian dari Andre, pemuda yang sebelumnya melihat sosok hitam di luar kaca. Ia menjadi satu dari sedikit penumpang yang selamat. Tubuhnya ditemukan di semak pinggir jurang dengan luka robek di kaki, namun masih sadar. Setelah dievakuasi dan menjalani perawatan ringan, ia mulai bercerita kepada pihak kepolisian dan awak media. "Sumpah demi Allah, saya nggak bohong. Dari awal bus itu sudah terasa aneh. Ada penumpang yang saya yakin nggak beli tiket, tapi mereka naik begitu saja dari pinggiran jalan sebelum masuk ke Kepahyang. Sopir dan kondektur seperti nggak mempermasalahkan. Tapi wajah mereka aneh, pucat. Ada satu yang duduk di pojok belakang, saya yakin dia nggak pernah bicara sama sekali." Andre mengingat jelas, saat naik di terminal Bengkulu, penumpang hanya sekitar 27 orang, sesuai daftar manifest.
Tapi saat malam tiba dan bus sudah masuk wilayah perbatasan Sumatera Selatan, jumlah di dalam bus seperti bertambah. Bahkan kondektur sendiri sempat bingung ketika mendata ulang penumpang di tengah jalan. Waktu saya tanya, kenapa banyak banget yang naik? Kata kondektur, ada titipan. Tapi nggak jelas dari siapa. Nggak semua mereka pakai tas. Ada yang hanya berdiri tapi nggak protes. Cerita Andre bukan satu-satunya yang menyimpan keanehan. Kondektur bus, Hasan, yang juga selamat meski mengalami patah tulang di bagian lengan dan luka di kepala, mengaku sempat menghitung ulang penumpang sebelum bus masuk Likulematang. Saya hitung, kok kayaknya lebih banyak dari seharusnya. Saya sudah hafal wajah-wajah penumpang sejak dari Bengkulu. Tapi yang duduk di bangku nomor 5B dan 6A, saya nggak pernah lihat sebelumnya. Saya kira itu penumpang naik dari Lubuk Linggau, tapi begitu saya tanya, dia diam aja. Mukanya nggak kelihatan jelas, tertutup topi. Ia melanjutkan, yang paling saya ingat suara anak kecil menangis, tapi dari kursi yang kosong. Hasan mencoba memeriksa saat itu, namun tak ada anak kecil di bangku yang dimaksud. Hanya suara, tangisan lirih, seperti dari dalam bagasi. Beberapa hari setelah tragedi, warga sekitar lokasi kecelakaan mulai menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang mereka alami di malam kejadian. Pak Surip, seorang pencari kayu yang tinggal di dusun kecil di lereng Gunung Dempo, mengaku melihat bus itu dari kejauhan. Malam itu saya nggak bisa tidur. Ada suara aneh dari hutan. Kayak orang ramai bicara tapi nggak jelas. Terus saya lihat dari kejauhan, lampu bus nyala, tapi jalannya pelan banget, seperti melayang. Bukan kayak bus biasa. Saat bus itu melewati tikungan terakhir sebelum jurang, Pak Surip mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di tengah jalan, lalu menghilang saat bus mendekat. Itu perempuan cuma diam aja, wajahnya nggak kelihatan. Tapi begitu bus makin dekat, dia hilang. Lalu terdengar suara teriakan panjang. Setelah kecelakaan, warga yang tinggal tak jauh dari jurang mendengar suara jeritan minta tolong, meski tim evakuasi belum sampai. Saat mereka membawa senter dan turun ke bawah, suara itu hilang, berganti dengan desau angin dan suara sungai yang deras. Yang bikin merinding, malam setelah evakuasi ada yang ketuk pintu rumah saya jam 2 malam. Tapi waktu saya buka, nggak ada siapa-siapa, ujar Buminah, salah satu warga. Kembali ke hari kejadian. Ketika bus Sriwijaya sedang melintasi jalur berliku di malam yang berkabut, sopir Yanto mulai merasakan sesuatu yang janggal dari kemudi. Setir terasa berat, seolah ada beban yang menarik ke arah kiri, ke arah jurang. Meski jalanan menurun, biasanya ia bisa mengatur kendali dengan engine brake dan kontrol rem secara perlahan. Namun malam itu, semua berbeda. Remnya nggak berfungsi, katanya lirih sebelum akhirnya berteriak kepada Ujang, sopir cadangan. Jang, remnya nggak bisa, coba bantu saya. Ujang dengan cepat mencoba menginjak pedal cadangan, namun hasilnya sama. Panik mulai menjalar. Penumpang mulai sadar bahwa ada yang tidak beres. Mereka berteriak, beberapa bahkan berdoa dengan keras. Suara takbir, istighfar, dan zikir memenuhi kabin. Salah satu penumpang, ibu bernama Bu Hesti, berkata kepada anaknya, "Tutup mata, nak. Jangan lihat keluar." Ia mengaku melihat dari jendela sosok-sosok berjalan mundur mengikuti bus. Tak jelas wajahnya, namun mereka semua mengenakan pakaian serba putih. Sosok itu muncul dan menghilang di antara kabut, seperti mengiringi kami ke dalam, katanya lirih ketika diwawancara wartawan setelah tragedi. Dan saat bus itu terjun ke jurang, sebagian penumpang yang sempat sadar mengaku tidak langsung merasa terjatuh. Mereka justru seperti masuk ke dalam lorong gelap, sepi dan sunyi. Tidak ada hentakan, tidak ada bunyi benturan. Barulah setelah beberapa detik tubuh mereka benar-benar menghantam dasar dan semuanya menjadi nyata. Penumpang bernama Dian, mahasiswi yang duduk di deretan tengah, selamat meski mengalami luka di kepala. Ia ditemukan pagi harinya tergeletak di antara semak-semak dengan tangan meremas pecahan kaca. Saat ditanya bagaimana ia bisa selamat, ia hanya menjawab satu kalimat yang membuat semua orang merinding. Saya dijatuhkan pelan-pelan oleh tangan putih dari atas. Petugas evakuasi sempat mengira ia linglung. Tapi setelah diperiksa secara medis, tak ditemukan trauma kepala berat yang bisa menyebabkan halusinasi.
Dia sadar penuh, kata dokter jaga. Cerita tentang penumpang gelap dan suara-suara aneh mulai menyebar. Polisi sempat menyisir ulang manifest penumpang dan daftar naik turun di beberapa pos. Namun total jumlah penumpang tetap tidak sesuai dengan korban di lokasi. Bus yang seharusnya mengangkut 27 penumpang nyatanya membawa lebih dari 50 orang. Namun korban yang berhasil diidentifikasi hanya 41 orang. Sebagian sisanya hilang tanpa jejak. Tidak ditemukan, tidak ada jasad, tidak ada barang, tidak ada tanda-tanda keberadaan, ujar tim SAR. Lalu siapa yang mereka bawa? Siapa yang duduk di kursi 5B dan 6A? Siapa anak kecil yang menangis di bangku kosong? Dan siapa yang mengetuk pintu rumah-rumah warga di malam setelah kecelakaan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Tapi satu hal yang pasti, malam itu bus Sriwijaya tak hanya membawa manusia. Ia juga membawa sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Kabut masih belum juga mengangkat diri dari permukaan tanah, seolah menolak mengembalikan apa yang telah ditelannya malam sebelumnya. Jalur Liku Lematang yang biasanya ramai dengan truk dan kendaraan pribadi, pagi itu sunyi. Hanya beberapa orang warga setempat yang mulai menapaki jalan setapak menuju jurang tempat tragedi itu terjadi. Dari arah kejauhan terdengar sayup-sayup siren ambulans dan mobil polisi yang mulai berdatangan. Sebagian petugas berpakaian oranye dari Basarnas berjalan tergesa sambil membawa tandu dan kantong jenazah. Mereka baru saja menerima laporan dari warga tentang sebuah kecelakaan hebat di jalur maut yang menghubungkan Pagar Alam dan Lahat itu. Namun sebelum mereka sampai di lokasi, kabar tentang bus yang hilang sudah mulai tersebar dari mulut ke mulut. Informasi awal didapat dari seorang warga bernama Henry yang tengah menjaga warung rokok tak jauh dari pos pemadam. Ia mengaku sempat didatangi seorang pria muda yang setengah berlari dengan pakaian penuh lumpur dan darah. "Pak, tolong, bus kami jatuh, banyak yang luka, banyak yang gak bangun lagi," katanya dengan suara tercekat. Henry sempat mengira pria itu mabuk, tapi tatapan matanya sungguh tak bisa dipalsukan, penuh ketakutan dan trauma. Ia pun segera menghubungi petugas terdekat. Saat regu penyelamat mulai menuruni lereng, suasana berubah drastis. Kabut pagi justru semakin menebal, meski matahari sudah mulai naik. Salah seorang petugas Basarnas berkata, "Ini kabut nggak biasa. Biasanya jam segini udah naik, tapi ini malah makin turun." Mereka harus menggunakan tali untuk menuruni lereng curam sedalam hampir 100 meter. Vegetasi di sisi jurang sangat rapat, membuat pencarian makin sulit. Namun begitu mereka sampai di bawah, pemandangan yang mereka temukan membuat sebagian besar dari mereka menahan napas. Bangkai bus Sriwijaya tergeletak di dasar jurang, dengan posisi miring dan kaca depan hampir hancur total. Beberapa penumpang masih terjepit di dalam, sebagian lainnya terlempar keluar. Tubuh mereka berserakan di antara bebatuan dan semak belukar. Ada mayat yang masih menggenggam tasnya erat-erat. Ada pula yang wajahnya menatap kosong ke arah langit, seolah sempat menyadari ajal yang datang namun tak sempat menghindar. Jumlahnya lebih banyak dari laporan manifest, ujar salah seorang polisi sambil mencatat. Namun bukan hanya kondisi korban yang membuat regu penyelamat merinding. Salah seorang petugas bernama Sandi mengaku mendengar suara seperti orang memanggil dari balik hutan kecil di sisi jurang. Suaranya perempuan, lirih, kayak bilang, "Tolong aku, tolong aku." Tapi waktu saya datangi arah suaranya, nggak ada siapa-siapa. Bahkan jejak kaki pun nggak ada. Hal aneh lainnya adalah suara tangisan bayi. 3 relawan menyatakan mereka mendengarnya di lokasi berbeda, dalam radius 20 meter dari bangkai bus. Suara itu terdengar jelas selama beberapa detik lalu menghilang. Padahal nggak ada penumpang bayi, di daftar manifest juga nggak ada, ujar salah satu petugas medis dengan wajah tegang. Sementara itu, di Rumah Sakit Umum Besemah, beberapa korban selamat mulai dipindahkan untuk perawatan intensif. Di sana, para perawat mendengar kesaksian yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya datang dari seorang nenek bernama Bu Salamah, usia sekitar 60 tahun, yang mengalami patah di bagian pinggang dan luka robek di dahi. "Saya sempat sadar waktu bus mulai goyang. Saya baca-baca doa. Tapi anehnya, waktu bus jatuh, saya ngerasa kayak melayang. Gak sakit, gak terasa nabrak. Tahu-tahu saya sudah di semak, tertimpa kursi bus."
Ketika ditanya bagaimana ia bisa keluar dari bus, Bu Salamah menjawab dengan pelan, "Ada yang gendong saya keluar. Saya pikir itu malaikat, tapi dia nggak punya wajah, hanya cahaya putih. Setelah saya rebahan, dia hilang." Ada pula cerita dari penumpang bernama Suryadi, seorang pegawai swasta dari Lubuk Linggau. Ia berkata sempat tak sadarkan diri saat bus menghantam dinding jurang. Namun di dalam mimpinya, ia berada di dalam lorong panjang gelap dengan suara jeritan dan rintihan di segala arah. Ada suara yang bilang, "Kembali, belum waktumu, kembali." Saya kaget, lalu sadar di bawah bus dengan tangan terjepit di bawah besi. Kesaksian-kesaksian ini bukanlah satu dua. Ada belasan cerita serupa dari para korban selamat yang membuat aparat dan tenaga medis merasa heran. Di sisi lain, petugas kepolisian mulai menyelidiki penyebab kecelakaan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa jalur pengereman bus tidak normal. Bekas gesekan ban ditemukan sepanjang 5 meter sebelum pembatas jalan, menandakan bahwa sopir sempat mengerem sekuat tenaga. Namun dari posisi rem tangan, terlihat bahwa rem cadangan sudah ditarik maksimal. Artinya, seluruh sistem pengereman sudah digunakan. Sayangnya, bus tetap tidak mampu berhenti. Kami menduga remblong, tapi kami masih menunggu hasil investigasi KNKT untuk memastikan, kata Kapolres Pagaralam saat konferensi pers. Namun, hasil pemeriksaan visual terhadap badan bus menunjukkan adanya karat di beberapa bagian penting, termasuk pada sistem suspensi belakang dan cakram rem. Bus Sriwijaya yang digunakan malam itu merupakan unit buatan tahun 1999 dan telah mengalami rekondisi pada 2018. Usianya sudah terlalu tua untuk jalur ekstrem seperti liku lematang. Dan satu hal yang makin menambah kengerian, bus itu ternyata dinyatakan layak jalan pada hasil KIR terakhir. Namun dokumen tersebut belum bisa diverifikasi langsung oleh pihak Dinas Perhubungan karena hari kejadian bertepatan dengan libur panjang akhir tahun. Sore harinya, setelah sebagian besar korban dievakuasi, salah seorang warga kembali menemukan keanehan. Pak Lukman, relawan lokal, melihat seorang anak kecil berdiri di balik pohon besar dekat jalur evakuasi. Saya kira itu anak korban. Saya panggil, "Nak, sini ikut bapak." Tapi dia cuma diam, lalu hilang di balik kabut. Beberapa menit kemudian, saat ia kembali ke lokasi yang sama bersama petugas, mereka menemukan selembar selimut bayi berwarna biru tergantung di ranting pohon. Tidak ada nama, tidak ada tanda-tanda pemilik, dan saat dicium, selimut itu masih berbau bedak bayi. Nada panik di tengah kabut hari itu bukan hanya berasal dari luka dan kehilangan, tapi juga dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Sesuatu yang ikut menyelimuti tragedi ini dengan misteri yang dalam. Di balik tragedi yang mencuri puluhan nyawa, terselip tanda-tanda bahwa malam itu bukan hanya manusia yang naik ke atas bus. Langit mulai berubah kelabu saat tim evakuasi kembali menyusuri jalur curam menuju dasar jurang. Aroma anyir darah dan oli bekas masih menyelimuti udara pagi yang dingin. Bangkai bus Sriwijaya itu kini menjadi monumen bisu dari kecelakaan paling tragis di penghujung tahun 2019. Di antara serpihan kaca dan logam, petugas mulai memeriksa dengan lebih teliti bagian-bagian penting kendaraan, terutama sistem pengereman. Dari hasil temuan awal, diketahui bahwa pedal rem utama nyaris menempel ke dasar lantai, tanda bahwa sopir telah menginjaknya dengan tekanan maksimal saat tragedi itu terjadi. Namun, tak ada tekanan balik yang berarti rem tidak bekerja. Tidak ada daya henti, hanya dorongan berat kendaraan dan beban penumpang yang membuat laju bus semakin tak terkendali. KNKT yang turun langsung ke lokasi menyebutkan bahwa sistem rem bus Sriwijaya BD 7031AU sudah dalam kondisi aus. Beberapa bagian seperti kampas rem dan pipa saluran tekanan angin ditemukan tidak dalam standar optimal. Bahkan ada indikasi kebocoran kecil yang menyebabkan tekanan angin berkurang secara bertahap, dan hal ini fatal saat digunakan dalam jalur turunan panjang. Bus ini memang sudah terlalu tua untuk melewati jalur ekstrem. Kendaraan tahun 1999 direkondisi pada 2018. Tapi tidak cukup untuk menjamin kekuatannya kembali seperti baru, ujar salah satu teknisi dari KNKT.
Sementara penyelidikan teknis dilakukan, para penyintas yang telah cukup stabil mulai dikumpulkan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Satu persatu mereka menceritakan hal yang nyaris serupa. Bus melaju terlalu cepat di turunan, rem tidak berfungsi, dan sopir terlihat panik menjelang tikungan maut sebelum jurang. Namun ada satu cerita dari Ujang, sopir cadangan yang selamat, yang membangkitkan kembali tanda tanya besar. Sebenarnya Bang Yanto, sopir utama sudah mengeluh sejak siang. Dia bilang rem bus seperti kurang pakem. Tapi karena armada sudah penuh dan libur Natal, manajemen POA maksa tetap jalan. Katanya, asal pelan aja, pasti selamat. Ujar Ujang dengan suara serak. Ujang juga mengaku bahwa selama perjalanan menuju pagar alam, mereka beberapa kali mencium bau hangus dari bawah jok sopir, tepat di atas sistem rem. Saya udah bilang ke Bang Yanto, tapi dia cuma geleng. Katanya itu biasa kalau turunan panjang. Sinyal bahaya sebenarnya sudah muncul sejak sore. Saat bus memasuki daerah Kepahyang, beberapa penumpang mencium bau karet terbakar. Salah satu penumpang bahkan sempat mendekati kondektur dan bertanya apakah bus aman. Namun dijawab dengan senyum lelah dan pernyataan bahwa semuanya terkendali. Padahal kenyataannya, bus itu sedang membawa bom waktu. Pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, bus mulai menuruni jalur terakhir menuju pagar alam. Saat itu kabut sudah sangat pekat. Jarak pandang hanya 5 meter ke depan. Lampu besar bus hanya mampu menembus tipis selimut putih yang menggantung di udara. Di dalam kabin, mayoritas penumpang sudah mulai terlelap. Hanya beberapa yang masih terjaga, termasuk Andre dan seorang bapak paruh baya bernama Pak Iqbal. Mereka menyadari bahwa laju bus mulai tidak wajar. "Bang, pelan dikit," ujar Pak Iqbal yang duduk di deretan depan. Tapi sopir tak menjawab. Matanya fokus. Kedua tangannya mencengkeram setir kuat-kuat. Rem diinjak berkali-kali. Namun bus terus melaju semakin cepat. Teriakan pertama terdengar dari deretan belakang, disusul suara benda terjatuh dan bayi menangis keras. Suasana berubah mencekam dalam hitungan detik. Penumpang mulai bangun, menyadari bahwa mereka sedang melaju tanpa kendali. "Allah, ini kenapa?" "Sopir, berhenti, berhenti." Namun tidak ada yang bisa menghentikan laju itu. Seperti kereta tanpa rel, bus menderu liar melewati satu persatu tikungan berbahaya. Beberapa kali nyaris menabrak pembatas jalan. Beberapa penumpang menjerit sambil memeluk erat keluarga mereka. Kondektur berusaha menenangkan, namun wajahnya sendiri penuh panik. Ia mencengkeram mikrofon kabin yang tak lagi berfungsi. Di belakangnya, ibu-ibu berdoa keras, dan seorang anak kecil menangis memanggil ibunya yang duduk tak sadar karena pingsan. Ujang, yang melihat kondisi makin buruk, mencoba membantu sopir menarik tuas handbrake. Namun suara keras logam bergesek membuat mereka sadar. Rem tangan pun tak sanggup menahan. "Saya sempat lihat ke spion," ujar Ujang dalam kesaksiannya. "Dan saya lihat ada sesuatu." Saat itu Ujang mengaku melihat siluet seseorang berdiri tepat di tengah jalan, tak jauh dari jurang. Sosok itu tampak seperti perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh, dan diam saja meski bus melaju ke arahnya. Mata saya dan dia saling tatap. Dia nggak bergerak, dan saya yakin dia bukan manusia. Begitu bus menghantam pembatas jalan, waktu seolah melambat. Beberapa penumpang bersaksi bahwa mereka seperti terlempar ke dalam ruang gelap. Tak terdengar suara, hanya rasa dingin menusuk. Lalu cahaya putih berkedip-kedip. "Saya kayak dibungkus selimut dingin," ujar Dian, mahasiswi yang duduk di kursi tengah. "Gak sakit, tapi takut banget. Ada suara-suara dari luar bus, kayak bisikan." Suara itu menurutnya seperti mengatakan, "Turunlah, waktumu sudah tiba." Namun bukan hanya Dian, ada 5 orang penyintas lain yang mengatakan mendengar suara serupa dari arah luar jendela sesaat sebelum bus menghantam tanah di dasar jurang. Ketika bus benar-benar berhenti setelah benturan terakhir, sebagian besar penumpang sudah tak bernyawa. Beberapa yang masih hidup terjebak di antara kursi dan potongan badan bus. Yang bisa bergerak berusaha merangkak keluar, meski harus melewati tubuh-tubuh yang tak bergerak. Andre,
Yang duduk di kursi belakang berhasil keluar lewat jendela yang pecah. Ia merangkak sejauh 15 meter dari bas lalu pingsan. Saya dengar suara lirih minta tolong. Tapi waktu saya datangi cuman ada semak, ujarnya. Saya terus merangkak sampai dengar suara air. Baru sadar saya dekat Sungai Lematang. Sementara itu Ujang, sopir cadangan, selamat karena terlempar dari jendela depan. Ia tergeletak di antara bebatuan sungai dengan tubuh penuh luka. Saat membuka mata, satu-satunya yang ia lihat adalah langit berkabut dan seseorang berdiri di pinggir batu, mengenakan baju putih menatapnya. Tapi waktu saya angkat kepala, orang itu sudah nggak ada, katanya. Evakuasi pun dimulai. Petugas harus turun naik jurang berulang kali untuk membawa jenazah dan korban selamat. Beberapa petugas medis muntah saat melihat kondisi jenazah yang tak utuh. Sebagian korban ditemukan dalam posisi aneh, seolah sedang menengadah ke atas dengan mulut terbuka, seperti sedang berteriak tapi tak bersuara. Jumlah korban akhirnya dikonfirmasi. 41 tewas. 13 lainnya luka berat dan sedang. Namun tetap, pertanyaan yang belum bisa dijawab hingga hari itu adalah mengapa jumlah korban lebih banyak dari daftar penumpang resmi? Siapa yang mereka bawa malam itu? Dan apakah tragedi ini hanya soal remblong atau ada sesuatu yang lain yang membawa bus itu menuju jurang? Suara gemuruh air Sungai Lematang menggema di sela-sela lembah. Deras dan dalam, alirannya tak pernah berhenti menggerus bebatuan tajam di dasarnya. Dan pagi itu, di antara gemuruh alam dan semak basah, bangkai bus Sriwijaya BD 7031 AU masih teronggok miring dengan kaca pecah, badan terguling dan cat body yang mengelupas di banyak tempat. Di sekitarnya, jenazah-jenazah tergeletak dalam diam yang menyayat. Beberapa dalam posisi bersandar di batu. Sebagian lagi tertutup daun-daun lebat dari pohon hutan yang tumbang terkena hantaman keras kendaraan. Pagi itu, udara di dasar jurang tidak seperti pagi biasanya. Meski matahari sudah tinggi, udara tetap terasa dingin. Kabut enggan pergi, seperti menyembunyikan apa yang telah terjadi malam sebelumnya. Tim penyelamat yang pertama kali sampai di dasar jurang langsung terdiam saat melihat pemandangan itu. Ada aura aneh yang menyelimuti tempat tersebut. Seorang relawan muda bernama Wahyu mengaku langsung merasa mual begitu menginjakkan kaki di dasar. Bukan karena bau darah atau mayat, tapi karena perasaan aneh yang muncul tiba-tiba. Seperti ada yang memperhatikan dari balik kabut, katanya. Dari semak-semak. Tapi waktu saya balik badan, nggak ada siapa-siapa. Hutan di sana padat banget tapi sunyi. Sunyi yang nggak biasa. Kepala Tim SAR, Pak Gani, memerintahkan penyisiran segera dilakukan. Mereka harus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban, mengingat kondisi medan sangat berat. Tapi semakin jauh mereka menyusuri pinggiran sungai, makin banyak keanehan yang mereka temukan. Beberapa jenazah ditemukan dalam posisi tidak wajar, terpental hingga 15 meter dari bus, namun tanpa luka lecet yang seharusnya ditimbulkan akibat benturan keras. Bahkan ada satu korban yang ditemukan tergantung di dahan pohon kecil, seolah tubuhnya dilempar dari dalam bus dan terjepit di sana. Kalau cuma karena tabrakan, harusnya jatuhnya dekat bas. Tapi ini aneh, kayak dilempar oleh sesuatu, kata salah satu anggota SAR dengan nada heran. Saat proses evakuasi berlangsung, cerita-cerita dari warga sekitar mulai bermunculan. Mereka yang tinggal di kaki Gunung Dempo atau di pinggiran Sungai Lematang mulai berdatangan ke lokasi. Sebagian hanya menonton, sebagian ikut membantu. Pak Mardi, seorang petani kopi yang rumahnya hanya sekitar 1 kilometer dari lokasi, menjadi salah satu yang pertama kali tahu bahwa ada bus jatuh. Saya dengar suara keras banget tengah malam, tapi bukan cuma suara benturan. Ada suara lain juga, suara teriakan. Dan anehnya, suara itu nggak cuma 1-2, kayak ratusan orang. Padahal waktu saya lari ke arah jalan, semuanya sunyi. Ia sempat berdiri di pinggir jurang selama beberapa menit, sebelum akhirnya lari ke pos polisi terdekat untuk melapor. Saya nunggu, tapi kayak ada yang mengintip dari bawah. Ada suara langkah kaki naik ke atas lereng. Padahal jalan setapak di sana terjal sekali, ujarnya. Dan waktu saya panggil-panggil, nggak ada yang jawab. Salah satu kisah yang paling mengerikan datang dari seorang petugas medis.
Bu Rini, yang ditugaskan mengidentifikasi jenazah. Saya biasa menangani jenazah korban kecelakaan, tapi ini beda, katanya sambil menunduk. Waktu saya buka satu kantong mayat, saya merasa dingin seperti es dari dalam kantong itu, dan tubuh korban posisinya kaku, wajahnya mengarah ke atas, matanya melotot, seolah sedang menatap sesuatu di langit. Ia juga mengaku mendengar suara bisikan saat menutup kantong tersebut. Suaranya kecil banget, seperti anak kecil. Saya sempat pikir saya halusinasi, tapi dua teman saya yang berdiri dekat situ juga dengar. Suara itu bilang bahwa aku pulang, aku belum sempat pulang. Cerita itu membuat tim medis makin hati-hati saat memindahkan jenazah. Mereka tak lagi berbicara keras. Bahkan beberapa relawan memilih untuk diam atau membaca zikir selama bekerja. Di antara mereka mulai tersebar keyakinan bahwa tragedi ini menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan. Tim pencari juga menemukan bahwa posisi bus saat terjatuh tidak seutuhnya logis. Berdasarkan sudut tabrakan dan kecepatan kendaraan, seharusnya bus menghantam sisi kiri jurang dan terpental ke bawah dalam posisi terbalik. Namun nyatanya, bus seperti berputar di udara, menghantam sisi kanan, dan berhenti di bagian yang justru lebih landai. Ini aneh sekali, ujar Pak Gani. Secara fisika, posisi jatuhnya nggak masuk akal. Tapi bus ini malah berhenti di tempat yang seolah sudah disiapkan. Dari analisis awal KNKT, dipastikan bahwa pengereman gagal total saat bus memasuki tikungan terakhir. Sopir Yanto kemungkinan besar sudah menarik semua sistem pengaman, termasuk engine brake dan rem tangan, namun tidak membuahkan hasil. Yang lebih parah, bus membawa kelebihan beban. Banyak penumpang yang tidak masuk daftar manifest. Ini menambah berat kendaraan dan mengurangi kemampuan pengereman, kata investigator lapangan. Namun bagian paling misterius dari semua ini adalah ketika jumlah korban mulai dihitung ulang. Dari hasil evakuasi 3 hari pertama, ditemukan 41 jenazah dan 13 korban selamat. Tapi manifest resmi hanya mencatat 27 nama. Sisa korban yang tak tercatat ini menimbulkan spekulasi luas. Apakah mereka penumpang gelap atau bukan manusia? Beberapa warga setempat bahkan percaya bahwa ada penumpang tak kasat mata yang ikut menumpangi bus malam itu. Di daerah itu, jalur Lematang dikenal sebagai jalur keramat. Setiap malam Jumat, warga dilarang melintasi beberapa titik tikungan karena sering muncul penampakan atau kecelakaan ganjil. Dulu juga pernah ada truk jatuh di lokasi yang sama. Sopirnya bilang dia melihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Lalu semuanya gelap. Truknya terjun ke jurang, ujar Pak Haji Ma'ruf, tokoh masyarakat setempat. Tempat itu sudah lama dikenal sebagai tempat pengambilan. Kalau ada orang lewat dengan niat buruk atau kendaraan yang bermasalah, kadang suka diambil. Lanjutnya, tim evakuasi butuh waktu hampir 7 hari untuk menyelesaikan seluruh proses pengangkutan korban. Setelah itu, bangkai bus diangkat menggunakan alat berat dan dipindahkan ke pagar alam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat alat berat mengangkat badan bus, satu benda kecil jatuh dari dalam kabin. Sebuah boneka lusuh dengan pakaian putih. Wajahnya pudar dan matanya kosong. Saya yakin boneka itu nggak ada di antara barang bawaan penumpang, kata seorang teknisi yang menyaksikan langsung kejadian itu. Kami sudah periksa semua daftar barang, nggak ada yang bawa boneka seperti itu. Boneka itu kemudian disimpan oleh tim penyidik. Namun kabarnya setelah 2 hari, boneka itu menghilang dari ruang barang bukti. Tidak ada catatan siapa yang memindahkannya. Bahkan rekaman CCTV di ruangan tersebut mati sejak pukul 1 pagi dini hari, tepat 1 minggu setelah kecelakaan. Jurang gelap tempat bus Sriwijaya jatuh kini ditutup oleh garis polisi dan papan peringatan. Namun bagi warga sekitar, tempat itu sudah lama dianggap angker. Hanya saja tragedi ini memperkuat keyakinan mereka bahwa jalur tersebut memang menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bagi para keluarga korban, tempat itu adalah luka yang menganga. Sebuah titik sunyi di mana harapan terakhir mereka ditelan oleh kabut malam, derasnya sungai dan misteri yang tak pernah selesai. 3 malam telah berlalu sejak tragedi bus Sriwijaya menelan puluhan nyawa di dasar jurang Lematang. Namun di tengah upaya pencarian lanjutan dan penelusuran fakta,
Suasana yang menyelimuti lokasi kejadian dan sekitarnya tak kunjung tenang. Justru, hal-hal aneh mulai muncul lebih sering, terutama saat malam tiba. Sejumlah warga yang rumahnya berdekatan dengan jalur liku lematang mulai mengeluh sulit tidur. Bukan karena suara kendaraan atau keramaian media dan aparat, tetapi karena suara-suara ganjil yang hanya terdengar saat malam menurun ke bumi. Tangisan, ketukan pintu, langkah kaki di luar rumah, suara anak kecil yang memanggil ibunya. Dan yang paling menyeramkan, sosok putih yang sering terlihat berdiri diam di tikungan tempat bus Sriwijaya kehilangan kendali. Pak Suroso, seorang penjaga kebun kopi, menjadi saksi pertama kemunculan sosok tersebut di malam ketiga pasca kecelakaan. Ia biasa berjaga di pondok kecil yang menghadap langsung ke lembah. Pada malam itu, ia sedang merebus air untuk kopi ketika dari balik jendela kabin kayunya terlihat sesosok tubuh tinggi mengenakan kain putih berdiri membelakanginya, menghadap jurang. Saya kira orang hilang, mungkin warga atau korban yang belum ditemukan. Tapi anehnya, waktu saya buka pintu dan keluar, orang itu nggak ada. Cuman jejak kaki satu arah ke bibir jurang, tapi nggak ada bekas balik arah. Lalu saya dengar suara orang berbisik pelan, "Di sini, kami masih di sini." Ketika Pak Suroso bercerita pada warga lain keesokan harinya, ternyata dia bukan satu-satunya. Dua warga lain dari dusun sebelah mengaku melihat hal serupa. Bahkan seorang pemuda bernama Tony yang nekat naik motor malam-malam melewati jalur itu, menabrak pohon karena panik melihat perempuan berdiri di tengah jalan. Dia nggak bergerak, pucat, rambutnya panjang nutupin muka. Waktu saya rem mendadak dan jatuh dari motor, dia tetap diam. Tapi waktu saya bangun, udah nggak ada. Nggak mungkin orang. Di situ nggak ada rumah. Cuman hutan dan jurang, kata Tony dengan nada gemetar. Warga kemudian sepakat menempatkan lampu dan sesajen di beberapa titik rawan untuk menenangkan penunggu. Tradisi ini biasa mereka lakukan jika ada kecelakaan besar. Mereka percaya arwah yang meninggal mendadak dan tragis sering tidak langsung pergi dan perlu ditenangkan agar tidak mengganggu. Di pagar alam, keluarga korban mulai berdatangan untuk menjemput jenazah di rumah sakit. Salah satu keluarga yang paling menarik perhatian adalah keluarga Ibu Nurhayati, yang kehilangan dua anaknya sekaligus, Dimas dan Aisyah. Keduanya masih duduk di bangku SMP. Ibu Nurhayati terlihat sangat terpukul, tapi ada satu hal yang ia katakan dengan nada aneh kepada tim medis saat pertama melihat jasad anaknya. "Saya sudah tahu. Saya sudah mimpi mereka 3 malam berturut-turut." Mereka bilang, "Ibu, kami dingin sekali. Kami kedinginan di tempat gelap." Yang membuat semuanya semakin menegangkan, jenazah Dimas dan Aisyah ditemukan saling berpelukan erat di antara bangku belakang bus. Padahal posisi duduk mereka dalam manifest adalah terpisah 2 baris. Tidak mungkin bisa saling peluk kalau jatuh secara normal, ujar relawan yang menemukannya. Kayak sengaja dipertemukan. Malam ketiga setelah tragedi menjadi puncak dari gangguan-gangguan yang terjadi. Petugas jaga dari Dinas Perhubungan yang ditugaskan mengawasi lokasi bangkai bus sempat merekam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam video berdurasi 28 detik yang tersebar terbatas di kalangan wartawan lokal, tampak siluet perempuan berbaju putih duduk di jok sopir bus, lalu hilang seketika setelah petugas menyorotkan senter. "Saya kira orang iseng," ujar petugas bernama Wahid. "Tapi pas saya samperin, bangkai bus itu kosong. Gak ada siapa-siapa. Saya cek sampai ke bagasi dan bawah jok. Kosong. Tapi bangkunya basah, seperti habis diduduki seseorang." Wahid akhirnya meminta untuk dipindah tugaskan ke lokasi lain, dan sejak saat itu, tak ada lagi yang mau berjaga malam di dekat lokasi kejadian. Dari sisi medis dan psikologis, fenomena ini mulai mempengaruhi kondisi para korban selamat. Sejumlah pasien yang sedang dirawat intensif mulai mengalami mimpi buruk secara bersamaan. Dokter jaga, Dokter Ferry, melaporkan bahwa 3 pasien dalam satu malam mengalami mimpi yang identik. Dikejar oleh sosok tak berkaki, berselimut kain putih, dan selalu muncul dari dalam hutan di pinggir jurang. Satu pasien bahkan mengalami kejang saat terbangun dari mimpi itu. Ia berteriak, "Jangan dorong saya, jangan dorong saya," sampai 4 kali sebelum sadar penuh, ungkap Dr. Ferry.
Psikiater dari Palembang pun dipanggil untuk memeriksa kondisi psikologis para penyintas. Hasilnya, mereka semua menunjukkan gejala yang tidak umum untuk trauma kecelakaan biasa. Mereka tidak hanya takut pada kejadian fisik, tapi lebih kepada apa yang mereka lihat sebelum dan sesudah kecelakaan. Seperti ada pengalaman spiritual atau supranatural yang terlalu kuat untuk diabaikan, kata dokter Mirna, psikiater yang menangani mereka. Cerita semakin rumit ketika salah seorang anak kecil selamat bernama Rizky, usia 9 tahun, mendadak bisa menggambar sosok perempuan dengan sangat detail, padahal sebelumnya tak pernah menunjukkan kemampuan menggambar. Gambarnya memperlihatkan seorang perempuan muda berambut panjang dengan kain putih, berdiri di antara kabut dan pepohonan. Wajahnya pucat, dan di balik tubuhnya ada bayangan tangan-tangan kecil menggapai dari tanah. "Adek, lihat ini waktu di bus jatuh," kata Rizky polos. "Dia yang nolongin aku, tapi dia juga yang bilang, jangan balik lagi ke jalan ini." Ibunya hanya bisa menangis melihat gambar itu. Apalagi ketika Rizky berkata, "Aku juga lihat dia sekarang. Dia sering duduk di kursi rumah sakit." Tak hanya dari penumpang dan warga, kisah mistis juga muncul dari para penggali kubur yang menyiapkan liang lahat korban di TPU Pagar Alam. Menurut salah satu penggali bernama Pak Harto, saat menggali kuburan ke-21, cangkul mereka tiba-tiba berbunyi keras seperti menghantam besi. "Kami gali seperti biasa, tapi tanah di bagian itu keras sekali. Lalu keluar bau wangi bunga melati, padahal belum ada yang tabur bunga. Saya sampai merinding. Satu tim saya langsung muntah-muntah dan gak bisa lanjut kerja." Pak Harto akhirnya memutuskan menabur garam dan air doa sebelum menggali kuburan selanjutnya. Malam ketiga menjadi titik balik bagi semua yang terlibat. Tidak ada yang memandang tragedi bus Sriwijaya ini sebagai kecelakaan biasa lagi. Dari warga, tim medis, aparat, hingga keluarga korban, semuanya mengakui ada yang lebih dari sekadar remblong dan jalan licin. Ada energi, ada jejak, ada sesuatu yang tertinggal dan belum selesai. Dan yang paling mengerikan adalah, kabarnya, satu korban belum ditemukan hingga hari ketiga. Tidak ada nama, tidak ada keluarga yang menuntut. Tapi menurut saksi dari malam kejadian, ada satu perempuan muda dengan baju biru dan tas kecil yang duduk di bangku nomor 2A. Ia sempat berbicara dengan kondektur sebelum bus jatuh, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Tidak juga di reruntuhan, tidak di sungai. Dan anehnya, tak ada satupun nama perempuan dengan ciri tersebut di daftar manifest. Siapa dia? Dan kemana ia pergi? Hari kelima sejak tragedi bus Sriwijaya menghilangkan puluhan nyawa. Udara di sekitar lokasi kejadian masih diselimuti kabut yang tak biasa. Tim evakuasi memang telah menyelesaikan tugas fisik mereka. Semua jenazah yang bisa ditemukan telah diangkat dan dikirim ke rumah sakit untuk proses identifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Namun, tidak dengan energi yang tertinggal. Justru setelah proses evakuasi selesai, gangguan dan keganjilan malah semakin sering muncul. Dan puncaknya dimulai dari satu hal yang sangat mengejutkan. Jumlah korban melebihi daftar penumpang resmi. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan saat itu menggelar konferensi pers terbuka. Ia mengumumkan data resmi berdasarkan manifest dan catatan tiket elektronik. Jumlah penumpang seharusnya 27 orang. Namun dari hasil pencarian di jurang, ditemukan 41 jenazah dan 13 korban selamat. Artinya, total yang ditemukan adalah 54 jiwa. "Selisih ini terlalu besar. Kami menduga ada penumpang gelap," ujar petugas. Namun ketika dilakukan penelusuran lanjutan ke kantor PO bus Sriwijaya, tak ditemukan satupun transaksi ilegal. Tidak ada penjualan di luar sistem. Bahkan sopir dan kondektur tak pernah melaporkan adanya tambahan penumpang. Pihak KNKT kemudian mencoba mencocokkan identitas korban dengan data KTP dan dokumen lain. Hasilnya, hanya 32 dari 54 orang yang bisa diidentifikasi. Sisanya, tidak ada catatan sama sekali. Tidak punya KTP, tidak ditemukan sidik jari, dan tidak ada keluarga yang mengklaim. Yang lebih mencengangkan, dari 22 korban tanpa identitas itu, beberapa dikenali oleh saksi penumpang selamat.
namun tidak ada satupun yang mengingat dengan jelas dari mana mereka naik. Bahkan sopir cadangan pun mengaku tidak mengenali sebagian wajah mereka. Saya biasa hafal wajah penumpang, tapi saya nggak pernah lihat perempuan pakai jaket merah yang duduk di belakang. Sumpah, saya nggak pernah lihat dia naik dari loket. Ujar Ujang, sopir cadangan yang selamat. Dian, mahasiswi yang juga selamat, sempat berkata, "Saya duduk di deretan tengah, sebelah saya kosong. Tapi waktu bus mulai jalan, tiba-tiba ada yang duduk di situ. Saya kira dia naik di jalan, tapi mukanya pucat. Diam saja, nggak bicara sampai bus jatuh." Cerita itu mulai memperkuat satu keyakinan di benak banyak orang. Bisa jadi sebagian korban, bukan manusia. Pagi hari di rumah duka salah satu keluarga korban, seorang ustaz datang untuk memimpin doa bersama. Namun saat baru memulai bacaan tahlil, ia mendadak terdiam. Matanya menatap ke jendela, lalu wajahnya pucat. "Maaf, saya lihat sesuatu di luar." Seorang perempuan berdiri di dekat pohon mangga. Bajunya robek dan mukanya berdarah. Para keluarga korban langsung berhamburan keluar, namun tentu saja tak ada siapa-siapa di sana. Ustaz itu akhirnya meminta doa dibacakan secara bergiliran di 7 rumah korban dan menyarankan agar semua keluarga menabur garam serta membaca surah Yasin selama 7 malam berturut-turut. Ia khawatir beberapa arwah belum menemukan jalan pulang. Sementara itu, di pinggir jalan tempat bus Sriwijaya terjun ke jurang, muncul makam kecil baru, berisi taburan bunga, dupa yang masih berasap, dan boneka anak kecil. Tidak ada nama di nisan kayu sederhana itu. Hanya tertulis, "Untuk yang tidak dikenal, pulanglah dengan tenang." Orang yang pertama menemukannya adalah seorang wartawan lokal bernama Fitri. Ia awalnya hendak memotret lokasi untuk kebutuhan berita. Tapi begitu sampai di tikungan maut itu, ia melihat seorang wanita tua duduk bersimpuh di depan makam itu, menabur bunga sambil menangis lirih. Fitri menghampirinya dan bertanya siapa yang dikubur di situ. Perempuan itu menjawab, "Anakku, tapi bukan dari darahku. Aku bertemu dia di mimpi. Katanya dia belum bisa pulang karena nggak ada yang mengenali dia. Di lokasi penyimpanan bangkai bus, keanehan pun terjadi. Para teknisi yang bertugas membongkar bagian bus untuk analisis lebih lanjut melaporkan beberapa kamera pengawas selalu mati antara pukul 1 pagi hingga 3 pagi dini hari. Setiap rekaman dalam rentang waktu itu selalu rusak, seperti diganggu oleh gelombang elektromagnetik. Saat seorang teknisi melakukan pengecekan manual pada kursi depan sopir, ia menemukan sesuatu di sela-sela busa kursi, potongan kain putih kecil yang bau anyirnya sangat menyengat. Tapi setelah diperiksa, kain itu tidak milik siapapun di antara korban. Bahannya kasar dan seperti kain kafan tua. Waktu saya ambil, saya langsung merinding. Gak tahu kenapa, rasanya berat banget. Seperti tangan saya ditarik. Ujar teknisi tersebut. "Besoknya saya demam 3 hari, mimpi buruk terus. Dalam mimpi itu, saya diseret ke dasar sungai oleh banyak tangan." Yang lebih mengerikan, ada satu kejadian di malam ke-6 yang tak bisa dijelaskan siapapun. Seorang penjaga malam di gudang penyimpanan bus mendengar suara anak kecil tertawa di balik pintu bagasi bus. Ia mengira ada hewan masuk dan bersembunyi. Tapi ketika membuka pintunya, hanya ada ruang kosong dan bekas kaki kecil berlumpur di lantai besi. Tak kuat dengan gangguan yang terus-menerus, tim penyelidikan akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan seluruh proses teknis lebih cepat dan meminta pihak keluarga, tokoh agama, serta pemerintah setempat mengadakan ritual pembersihan lokasi. 7 malam setelah kecelakaan, diadakan doa bersama besar-besaran di sekitar jalur Lematang. Puluhan keluarga korban hadir bersama para ustaz, pendeta, dan pemuka agama lainnya. Warga setempat membakar kemenyan, menabur bunga, dan membaca surah Yasin serta tahlil selama berjam-jam. Di antara doa itu ada satu momen ketika angin berhembus sangat kencang dan semua lampu penerangan padam seketika. Beberapa warga mengaku melihat bayangan seperti kabut berputar turun ke jurang, lalu menghilang perlahan bersama angin. Saat itu saya merasa ada yang dilepaskan, ada yang akhirnya pergi, kata Pak Arifin, tokoh masyarakat desa. Namun misteri belum sepenuhnya berakhir, karena hingga hari ke-10 setelah tragedi, satu jasad belum juga ditemukan. Perempuan dengan baju biru dan tas kecil yang sempat dilihat oleh beberapa penumpang
Tidak pernah ditemukan di antara korban selamat, tidak juga di antara jenazah. Dan yang paling mengganggu adalah dalam rekaman CCTV terminal awal keberangkatan, ada satu cuplikan pendek yang memperlihatkan perempuan itu berdiri di dekat loket. Wajahnya tidak jelas, tapi bayangannya tidak terlihat di lantai. Senin pagi, 2 minggu setelah tragedi bus Sriwijaya BD7031AU di jalur Maut Lematang, kabar itu akhirnya resmi ditutup oleh otoritas. KNKT menyimpulkan, kecelakaan disebabkan oleh kegagalan sistem rem, kelebihan muatan, dan kelalaian pengawasan kondisi armada. Semua tampak sudah disusun rapi dengan laporan teknis, grafik kecepatan, bahkan diagram lokasi kejadian. Namun di balik semua dokumen itu, masih ada yang belum benar-benar selesai, karena tragedi ini telah meninggalkan jejak, tidak hanya di jalan, tapi di alam lain yang tak terlihat. Seminggu setelah doa bersama besar-besaran, suasana di jalur Lematang memang mulai tenang. Lampu jalan diperbaiki, para relawan dibubarkan, lalu lintas kembali dibuka. Tapi malam tetaplah malam, dan malam menyimpan cerita lain. Pak Haji Ma'ruf, tokoh adat setempat, menerima banyak tamu. Beberapa adalah keluarga korban, tapi sebagian datang hanya membawa rasa takut. Ada yang mengaku setiap lewat tikungan itu, melihat cahaya lampu kendaraan dari arah jurang, padahal tidak ada jalan di bawah sana. Malam itu, Tony, pemuda yang dulu sempat melihat sosok perempuan di tengah jalan, memutuskan mencoba melewati jalur itu lagi. Tapi kali ini ia merekam seluruh perjalanannya. Ia memasang kamera di helm dengan posisi menghadap ke depan. Jalanan lengang, hanya angin malam dan kabut tipis menemani. Saat sampai di tikungan maut, ia memperlambat laju motor. Kamera terus merekam. Dan saat lampu sorot menyorot ke pinggir jurang, tampak sesosok berdiri diam, mengenakan jaket biru dan membawa tas kecil. Perempuan itu menghadap ke arah Tony. Namun ketika Tony berhenti dan turun dari motor untuk memastikan, tak ada siapa-siapa. Dan rekaman yang ia bawa pulang memperlihatkan lebih dari sekadar satu penampakan. Dalam satu frame sebelum tikungan, kamera menangkap bayangan samar kursi-kursi penumpang di udara, seperti siluet kabin bus. Ada cahaya samar dan mata-mata yang menatap dari balik kabut. Seolah bus itu masih melaju di jalur yang sama, tapi di dunia yang berbeda, ujar Tony, gemetar. Lalu muncullah satu kisah paling mengerikan yang mengakhiri semua keraguan. Cerita itu datang dari seorang sopir travel, Pak Saiful, yang biasa membawa penumpang dari Lahat ke Pagar Alam. Ia bercerita bahwa di malam Jumat Legi, 3 minggu setelah tragedi, ia membawa 4 penumpang, semuanya pria. Mereka naik dari terminal Lahat satu persatu dan tak banyak bicara. Saat memasuki jalur Lematang, salah satu dari mereka berkata, "Pak, nanti pelan-pelan ya, di depan rame." Pak Saiful mengira ada kecelakaan baru. Tapi saat ia pelankan mobil dan menengok ke depan, jalan kosong. Tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada apa-apa. Ia bertanya, "Rame apanya, Mas?" Namun tidak ada jawaban. Ketika ia tengok ke kursi belakang, semua kursi kosong. Ia menyadari mobilnya kosong total. Tidak ada satupun dari 4 penumpang itu tersisa. Hanya bekas duduk yang basah dan bau tanah basah bercampur anyir di udara. Pak Saiful langsung muntah di pinggir jalan. Dan sejak saat itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi melewati jalur Lematang di malam hari. Cerita demi cerita terus muncul. Dan satu benang merah mengikat semuanya. Ada bus yang masih beroperasi di jalur itu. Tapi bukan bus dunia ini. Warga sekitar menyebutnya bus arwah Sriwijaya. Bus ini konon akan muncul setiap malam Jumat, lewat pukul 1 dini hari. Ia tak bersuara, tak berlampu. Tapi bagi mereka yang cukup peka, akan melihat bayangannya melintasi jalan, lalu hilang begitu saja di tikungan. Terkadang, sopir kendaraan yang melintas mengaku melihat lampu rem menyala, atau dengar suara klakson samar. Tapi waktu dicek, tak ada kendaraan di belakang. Dan bagi yang paling sial, mereka yang berhenti terlalu lama di pinggir jurang, kadang akan melihat penumpang duduk diam di kursi belakang mobil mereka, walau mereka berkendara sendirian. Dari semua arwah yang muncul dalam berbagai kisah, satu nama terus disebut-sebut. Perempuan dengan jaket biru dan tas kecil.
Ia disebut sebagai penumpang tak terdaftar. Sosok yang terlihat naik tapi tidak pernah turun. Tak punya nama, tak punya jenazah, tak punya keluarga yang mengaku kehilangan. Tapi semua penyintas dan saksi sepakat, dia ada. Dia duduk di bangku nomor 2A. Dan dalam sebuah mimpi yang datang pada salah satu korban selamat, Rizky, anak kecil yang selamat dan sempat menggambar sosok perempuan itu. Ia bercerita pada ibunya. Dia datang lagi, Bu. Katanya dia bukan manusia, tapi dia juga nggak bisa pergi. Karena dia naik bus itu bukan karena salah dia, tapi karena dia dipanggil. Ibu, katanya bus itu memang bukan bus biasa. Katanya bus itu udah ditunggu. Sampai hari ini bangkai bus Sriwijaya tak pernah dipajang di museum kecelakaan seperti kasus besar lainnya. Ia disimpan di sebuah gudang tertutup di luar kota, dijaga oleh 4 kamera dan dilarang untuk didekati oleh siapapun. Dan menurut kabar dari petugas jaga gudang, tiap malam Jumat, klakson bus itu masih berbunyi sendiri, walau mesin sudah tak menyala, walau aki sudah dilepas, dan lampu kabin menyala terang selama 3 menit, lalu mati, seperti sedang menjemput penumpang. Itulah kisah nyata dari tragedi yang bukan hanya menyisakan luka mendalam, tapi juga meninggalkan jejak misteri yang tak terpecahkan hingga hari ini. Bus Sriwijaya yang jatuh ke jurang Lematang bukan sekadar kisah kecelakaan lalu lintas. Di balik kecelakaan itu tersimpan banyak hal ganjil, jumlah korban yang tidak sesuai manifest, penumpang misterius yang tak pernah ditemukan, hingga suara dan penampakan yang masih muncul bahkan setelah semua proses evakuasi selesai. Lalu, apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada pesan dari dunia lain yang mencoba menyampaikan bahwa kematian tragis tidak akan pernah menjadi akhir jika arwah belum benar-benar tenang? Tragedi ini mengingatkan kita semua bahwa dalam setiap perjalanan, terutama di jalur rawan dan berbahaya, keselamatan bukan hanya soal teknis kendaraan, tapi juga soal kesiapan hati dan niat. Jangan abaikan kondisi kendaraan. Jangan abaikan doa sebelum berangkat. Dan jangan remehkan hal-hal yang tak kasat mata. Karena di jalanan sunyi dan lembah dalam seperti di Lematang, bukan cuma rambu lalu lintas yang harus kita patuhi, tapi juga aturan tak tertulis dari alam yang jauh lebih tua dari kita. Hormati sesama, patuhi aturan, dan jangan lupakan bahwa ada alam lain yang bisa saja menegur ketika kita lalai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton hingga akhir. Jika kalian suka dengan kisah nyata seperti ini, silakan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang belum subscribe, ayo bergabung bersama keluarga besar Misteri Tejo, karena masih banyak kisah nyata lain yang akan mengungkap sisi gelap dari dunia yang belum kita kenali. Semoga kita semua selalu dilindungi dalam setiap langkah, dijauhkan dari kecelakaan, dan diberikan keselamatan lahir, batin. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.